Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa lagi ya. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat dan baik ya. Mudah-mudahan kalian tetap dijaga oleh Allah ya. Dan tetap menjaga kesehatan. Supaya tetap sehat dan tetap bisa belajar ya. Sampai nanti ada instruksi bahwa nanti kamu mudah-mudahan cepat bisa offline ya, bisa cepat offline. Kalau sudah offline tidak perlu Zoom lagi ya, karena ini masih belum ambil langkah ini. Oke anak-anak, sebelum dimulai pelajaran ada baiknya kalian berdoa dulu ya sebelum dimulai. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, untuk materi pemantapan kali ini adalah kelanjutan dari materi yang kapan hari itu, yang kemarin ya. Bahwa kalau kemarin tuh tentang apa kemarin? Menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara apa kemarin? Pemfaktoran. Faktorkan. Oke. Nah, sekarang lanjutannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi ini cara yang kedua ini dilakukan manakala tidak bisa melakukan dengan cara pertama. Kalau cara pertama kemarin kan kalian harus apa? Mencari dua bilangan dulu gitu ya. Kalau hasilnya sekian, kalau dikalikan hasilnya sekian. Nah, terkadang kamu jumpai soal yang tidak bisa dicari ya. Tidak bisa kalau dijumlah sekian dikalikan sekian itu kesulitan mencarinya. Nah ini bisa dilakukan dengan cara yang kedua atau cara yang ketiga. Tapi biasanya anak-anak itu senang cara yang ketiga. Ya. Cara yang ketiga ini dasarnya nanti dari cara yang kedua ini. Ya, agak panjang sih caranya kalau kamu sudah menyimak videonya ya. Caranya akan panjang gitu ya. Tapi kalau pemfaktoran kan cuma sedikit hanya berapa langkah gitu. Tapi untuk ini caranya agak panjang. Cara kedua dan ketiga. Nah ini ya, jadi pemilihan cara itu nanti tergantung. Kalau cepat pemfaktoran ya cara pemfaktoran. Kalau enggak bisa ya pakai cara yang ketiga atau kedua. Itu ya. Agak panjang tapi selamat ya. Yang penting kamu telaten. Nah Ibu yakin kalian sudah menyimak video pembelajarannya. Kalau yang belum menyimak ya nanti agak bingung dalam mengikuti pemantapan ini. Soalnya blank, dia tidak punya bekal. Tapi kalau sudah menyimak, sudah membaca buku paketnya, sudah mengerjakan latihan soalnya, insya Allah akan mudah ya. Jadi harapan Ibu gitu. Sebelumnya kalian harus menyimak videonya. Malam itu kamu simak anak-anak daripada main ya. Menyimak, oh gini maksudnya. Sehingga paginya kamu sudah fresh ya, sudah siap menerima pembelajaran. Insya Allah kalau kamu belajarnya seperti itu akan sukses nanti ya. Sampai besok, sampai kuliah harus seperti itu. Jadi sebelum dosen atau Bapak Ibu guru menjelaskan, kamu sudah punya bekal. Jadi bisa bertanya pada beliau-beliau yang pakar ini ya, gitu anak-anak caranya. Oke, Ibu share screen dulu. Bismillah. Nah ini. Jadi untuk materi pemantapan sekarang ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, sebelum Ibu mantapkan kalian coba dari yang sudah kamu pelajari itu adakah pertanyaan yang perlu kamu sampaikan di sini? Silakan sampaikan. Yuk. Mungkin Rama mau menyampaikan, atau Arleni, atau Salman, atau siapa saja sudah. Ayo, silakan kalau mau menyampaikan sesuatu. Ini ada Tegar, ada Auni. Silakan. Kalau tidak ada, langsung aja Ibu. Ibu beri contoh soal ya. Oke. Untuk tipe soal yang pertama. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0 ya.
Nah, untuk memakai melengkapkan kuadrat sempurna ini, itu langkah pertama. Ruas kiri itu usahakan letak bilangan yang ada variabelnya. Jadi yang mengandung XX ini taruh ruas kiri. Yang ruas kanan itu letaknya konstanta. Jadi langkah pertama ini kamu pindahkan dulu ya. Ini negatif 10 ini dipindah ke ruas kanan. Ya. Kalau di posisinya dipindah, ini dipindah itu maksudnya itu apa? Hanya sementara ya. Maksudnya itu istilah lain ya. Sebetulnya ini ditambah 10. Jadi kedua ruas harus sama-sama ditambah 10. Jadi negatif 10 nanti kalau ke sini menjadi positif 10 ya. Jadi langkah pertama itu. Jadi nanti X kuadrat dikurangi 3X itu sama dengan 10. Itu langkah pertama ya. Jadi diingat. Kemudian langkah kedua, masing-masing ruas ini ditambah dengan, jadi ini ditambah dengan setengah dari koefisien X. Jadi setengah dari ini. Koefisien X-nya ini adalah negatif 3. Maka nanti dalam oret-oretan, misalkan oret-oretannya di sini ya, setengah dari min 3 atau setengah kali min 3 itu hasilnya adalah berapa? Min negatif Min 3/2. Nah, ya. Karena ini 3/1 kan. Nah, kalau perkalian menjadi negatif 3/2. Jadi nanti kedua ruas ini ditambah dengan negatif 3/2 kuadrat. Jadi setengah dari koefisien X dikuadratkan. Sama-sama ditambah itu. Itu ketentuannya. Mungkin kalian bertanya, loh kenapa sih kok ditambah setengah dari koefisien X kuadrat? Karena tujuannya nanti akan dibentuk kuadrat sempurna ya. Jadi kuadrat sempurna itu caranya koefisien X-nya itu tidak ada atau 1. Kemudian ini ciri khasnya adalah setengah dari ini. Itu kuadrat sempurna. Nah kalau sudah seperti ini, sebentar kurang terbelingannya ya. Kalau sudah seperti ini, baru nanti ini ya, jadi ini dibentuk kuadrat sempurnanya. Caranya gini. X, nah ini dengan ini yang diambil. Jadi ini dengan ini yang diambil, yang dalam kurung ya. Jadi X min 3/2, gitu caranya. Kuadrat. Nah gini. Sama dengan 10 ditambah. Nah, ini dihasilkan. Min 3/2 kuadrat. Itu artinya min 3/2 kali min 3/2. Ya. Jadi min 3/2 kali min 3/2. Berapa min 3/2 kali min 3/2? Min kali min berapa? 9. Ya. Jadi 9/4. 9/4. Ya. Jadi ini nanti 9/4. Jadi gitu. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, 9/4 ya. Jadi ini hasilnya 9/4. Oke, ini ada tamu nih. Ya. Kemudian kalau sudah 10 ditambah 9/4 itu dihasilkan anak-anak ya. Jadi ini tetap X dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan, nah 10 ditambah 9/4 itu bisa ditulis 10/1 itu bisa ditulis 10/1 ya. Ini bisa ditambah kalau penyebutnya adalah sama kan gitu kan. Jadi ini dijadikan per 4 ya. Per 4, ini juga per 4. Nah, 1 supaya jadi 4 kan dikalikan 4 ya. Berarti ini 10 juga harus dikalikan 4. Jadi berapa di sini? 40. Oke. Ini 9. Nah, kalau sudah sama,
ditambahkan berapa ini jadinya? 49 49 per 4. Per 4. Nah, gini. Ini tetap dulu. X min 3 per 2 ya. Kuadrat. Sama dengan 49 per 4. Nah, kalau sudah, ini hampir-hampir selesai ya. Ini kan ada kuadratnya. Jadi intinya harus menghilangkan kuadrat. Cara menghilangkan kuadrat, kedua ruas ini diakarkan. Jadi ini diakar, ini juga diakar ya. Kalau ini diakar, ketemu kuadrat, itu nanti hilang kuadratnya. Jadi nanti langsung X min 3 per 2 sama dengan, nah ini diakar. Akar 49 per 4. Jadi gitu. Nah, sembari menarik akar, ini jangan lupa diberi plus minus. Ya, sudah dijelaskan dengan bulat V di video pembelajaran. Jadi kalau dulu kalian menarik akar selalu plus ya. Jadi misalkan gini ada akar 9. Misalkan gini ya. Ya, akar 9 misalkan. Misalkan gini. X kuadrat sama dengan 9. Maka nanti kan nyarinya X sama dengan akar 9 kan gitu kalian. Biasanya gitu ya. Nah, sekarang sudah kelas 9, sudah kelas 3 SMP. Ini menarik akarnya harus diberi plus minus. Ya. Kamu lihat ini ya, yang dicoret-coret ini ya. Kenapa sih? Karena apa anak-anak? Karena akar 9 ini X kuadrat sama dengan 9. Itu sebetulnya harga X-nya bisa 3, bisa negatif 3. Ya. Sebetulnya bisa 3, nilai X-nya itu bisa negatif 3. Coba kamu masukkan 3 kuadrat hasilnya berapa? 9 kan ya? Negatif 3 kuadrat. 9. 9 juga. Jadi supaya lengkap, sekarang berhubung sudah kelas 9, kalau dulu kelas waktu SD sampai kelas 8 masih menganut bahwa X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 3, ini masih kurang lengkap. Jadi harus ditambah min 3 juga biar tidak nangis ini. Jadi karena kamu sudah kelas 9, maka ditambah min. Jadi plus minus akar 9. Artinya dia bisa positif 3, bisa negatif 3, hasilnya gitu. Jadi itu sebagai gambaran ya. Kenapa kok plus minus. Jadi mulai saat ini kalian sudah punya ilmunya, kalau menarik akar diberi plus minus. Ya, sampai besok SMA gitu ya. Ya itu. Plus minus akar 49. Bulat dilanjutkan. Di bawahnya apa masih ada di tempat? Ya ada. Terus ini dihitung. X min 3 per 2 sama dengan plus minus. Akar 49 berapa? 7. 7. Akar 4 berapa? 2. Ya, jadi sama-sama dikenai akar ini. Akar 49, ini akar 4. Ya. Kalau sudah X sama dengan, nah ini dikumpulkan dengan yang tidak mengandung variabel. Jadi dilempar ke ruas kanan. Negatif 3 per 2 itu dilempar ke ruas kanan menjadi Plus 3 per 2. Berarti 3 per 2. Ini plus minus 7 per 2. Nah ini. Nah, kalau sudah Ibu lanjutkan sini ya. Nanti X-nya, akarnya nanti ada 2 anak-anak. X yang pertama itu diambil yang positif, X yang kedua diambil yang negatif. Jadi ada 2 ya. Jadi nanti X1 sama dengan 3 per 2, yang positif yang diambil, ditambah 7 per 2 gitu. Ya, dikerjakan dulu ini. 3 per 2 tambah 7 per 2 berapa hasilnya? 10 per 2. 2. Iya, betul. 10 per 2. Berapa hasilnya? 5. 5. Oke. Nah ini. Ya. Atau, kan gitu kan? Kemarin waktu pemfaktoran itu ada atau. Ya. Sekarang X2. X2 diambil yang mana? Yang negatif. Yang negatif. Min 7 per 2. Nah, sekarang 3 dikurangi 7 berapa? 4. 4 apa negatif 4? Negatif 4. Negatif 4 ya. Bayar 3, utang 7. Maka nanti utang 4 ya. 4 per 2. Min 4 per 2. Nah, min 4 per 2, min 4 dibagi 2 berapa? Min 2. Min 2.
Oke, nah ini caranya seperti ini. Jadi akarnya adalah 5 dan negatif 2. Ya. Keren kan? Keren ini, panjang ya. Caranya panjang. Lebih keren ya daripada pemfaktoran. Menunjukkan bapak kamu, ini anakku pinterusan. Ya oke, anu nih langkahnya gitu ya. Jadi seperti ini anak-anak, melengkapkan kuadrat sempurna. Lebih panjang, ya. Tapi asik. Dan mungkin dari langkah ini ada pertanyaan yang mungkin kamu masih belum paham. Ayo, silakan. Chelsea, ada pertanyaan Chelsea? Enggak, Bu. Enggak. Arleni? Salma? Enggak. Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, coba lanjut kamu soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Nah, untuk tipe soal yang kedua, itu kamu perhatikan. Tadi Bu Lutfi mengatakan persamaan sempurna kuadrat sempurna itu bisa dicari ya, bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yang lebih mudah ini harus 1 ya. Jadi ini tidak ada angkanya ya. Jadi itu ya. Kamu lihat dulu. Coba dilihat ini contohnya. Ini kan 1 kan ya. Jadi syaratnya itu 1. Ini angka di depan X kuadrat. 1 itu kan tidak ditulis memang ya. Jadi kalau ada angka selain 1, misalkan -2 atau 5 atau 10, ini harus dihilangkan. Tapi cara menghilangkan nggak boleh di stip ya, nggak boleh di tip X, nggak boleh. Tapi melalui proses pembagian. Jadi ini semuanya, jadi suku-suku yang ada di sini semuanya dibagi negatif 2 ya, supaya nanti angka di depan X kuadrat itu 1. Tujuannya itu ya. Jadi langkah pertama ini dibagi -2 ya. Ini juga harus dibagi -2 juga. Semuanya dibagi -2. Ini juga dibagi -2. Yang ini juga dibagi -2. Jadi semuanya dibagi -2. Kemudian lanjut dihitung. -2 dibagi -2 kan 1 ya. Ya 1. Jadi ini sudah habis. Jadi tinggal X kuadrat. Itu caranya. Nah yang ini. Negatif dibagi negatif. Apa? Oh, Plus. ya. Plus. Positif 7/2 X ya. Tidak usah dijadikan pecahan campuran, tidak usah. Kemudian ini positif dibagi negatif. Negatif. Negatif boleh. 4 dibagi 2. 2. Oke. Sama dengan 0 dibagi -2. 0 ya. Jadi ingat-ingat ya, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. Asalkan bukan 0 ya. Kalau 0/0 tidak didefinisikan. Kalkulator secanggih apapun, mites 0 dibagi 0, dia tidak mampu mikir. Paling error gitu, jawabannya E itu ya. Jadi selain 0 itu 0 dibagi bilangan selain 0 itu hasilnya 0 ya. 0 dibagi -2, 0 dibagi 1 miliar, 0 dibagi -1 miliar itu hasilnya 0. Tuh ya. Nah, kalau ini sudah terbentuk seperti persamaan umum, langkah berikutnya seperti yang tadi. Ini kamu pindah dulu. Negatif 2 pindah ke ruas kanan. Menjadi apa? Negatif 2 jadi apa? Plus ya. Jadi nanti gini. X kuadrat ditambah 7/2X. Nah, ini dipindah. 2 ini. Nah, kalau sudah dipindah, kedua ruas ditambah dengan setengah dari ini. Ya, ini kan positif 7/2, setengah dari koefisien X. Jadi nanti dihitung di sini setengah kali koefisien X-nya 7/2. Kalau tadi negatif ya, sekarang positif 7/2. Berapa ini hasilnya? 7/4. 7/4. Jadi ini nanti ditambah 7/4. Ya. Kuadrat jangan lupa. 7/4 kuadrat. Nah, oke. Berikutnya kita bentuk persamaan, kita bentuk kuadrat sempurnanya. Ini sudah memenuhi unsur kuadrat sempurna ya. Langsung kita bentuk kurung. Ini X. Ini bilangan berapa? 7/4. 7/4. Jadi diingat-ingat ya, yang diambil yang ini. Ya, ini ada kuadratnya.
Ya, jadi ini X kuadrat memenuhi ini. 7/4 kuadrat memenuhi ini. Yang tengah memenuhi 2 kali ini nanti. Sama dengan 2 ditambah 7 kuadrat 49. 49. 4 kuadrat 16. 16. Yes. Terus kita proses ini penjumlahannya. Ini 2/1 ya. Jadi berapa per 16? Berapa per 16? Ini 1 supaya jadi 16 kali 16 berarti 2-nya juga kali 16. Jadi berapa di sini? 32. 32. 32. Nah, di sini aja, disambung di sini. Apa di bawahnya ya? Bentar ya. Yuk, kita bawah di bawahnya ya. Sama dengan 32 ditambah 49 81. 81 per 16. Ini tetap X plus 7/4 kuadrat ya. X plus 7/4 kuadrat. Oke. Kalau sudah ini dihilangkan kuadratnya, ditarik akar di sini. Jangan lupa plus minus ya. Jadi nanti X plus 7/4 sama dengan plus minus akar berapa ini? 81/16. Lanjut di sini ya. Sehingga X plus 7/4 sama dengan plus minus akar 81 berapa? 9. 9. Akar 16? 4. Nah, kalau sudah langkah terakhir ini dipindah ke ruas kanan ya. Jadi nanti X sama dengan plus minus 9/4 Kurangi. dikurangi min 7/4. Nah, sudah selesai. Sekarang kita sebar. X1 diambil yang mana? Plus. Yang 9/4 min 7/4. Ya. Jadi min 7/4 ini anak-anak bisa ditaruh depan boleh. Kalau tadi kan di depan ya. Sekarang di belakang enggak apa-apa, variasi ya. Enggak apa-apa. Nah, ini dihitung 9 dikurangi 7. 2. 2/4. Kira? 1/2. Oke. Sekarang X2 atau X2. Ambil yang mana? Yang minus. Ya, min 9/4. Min 7/4. Negatif 9 dikurangi 7? Negatif 16. Negatif 16. Oke. Berapa hasilnya? Negatif 4. Negatif 4. Oke. Jadi 16 bagi 4 itu 4, min bagi plus min ya. Jadi hasilnya adalah setengah dan negatif 4. Nah, seperti itu akar-akarnya. Oke. Silakan direnungkan dulu, dipahami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Yang sudah paham, dicoba ini nomor 3. Ada soal itu, bawah. 3x kuadrat sama dengan min 4x ditambah 4. Tentukan X. Kalau ada soal seperti itu gimana, Nana? Langkah pertama kamu melakukan apa itu? Yuk. Ayo Rama, ya apa? 3x kuadrat. Ayo, 3x kuadrat sama dengan min 4x plus 4. Pertama kali kamu lakukan apa itu? Ayo, mana suaranya? Langkah Dipindah pertama. ke ruas kiri mungkin. Iya betul Rama. Jadi yang mengandung X ini kamu taruh di ruas kiri gitu ya. Dikumpulkan dengan yang X gitu ya. Jadi nanti gini. 3x kuadrat. Nah, ini dilempar ke ruas kiri jadi apa? Plus 4x. Plus 4x. Oke.
sama dengan 4. Ini enggak usah dipindah, sudah yang 4 ini enggak usah dipindah ya. Terus kalau sudah terus bagaimana itu? Nah, ini belum digosok. Belum dihapus papan tulisnya. Sudah ya. Terus kalau sudah, gimana ini caranya terus? Ini kan harus 1 ya. Kan harus 1 ini. Berarti harus dibagi berapa dulu dong? Bagi 3. Dibagi 3 semua. 3. Iya, dibagi 3 semua ini. Dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Ini juga dibagi 3 gitu. 3 bagi 3 habis, tinggal X kuadrat. X kuadrat. Ya. Nah, betul. Ditambah 4/3 X sama dengan 4/3. Kemudian diapakan? Ditambah berapa ini? Yuk, ini ditambah berapa ini? 4/6 pangkat 2. 4/6. Berapa 4/6. Iya, 4/6. 4/6 bagus. 4/6. Coba sederhanakan nama enak biar apa? Biar enggak besar-besar bilangannya. 2/3. Sederhanakan ya. Biar enggak besar. Gini caranya. C. Kan ini kan 4,5 kali 4/3 kan? Ya, setengahnya dari 4/3. Nah, gini ya. Nah, 4 dengan 2 kan bisa ditisik ini. Ini 1, ini berapa? 2 ya. Jadi 2/3 ya. Biar lebih sederhana. Jadi tidak besar-besar kamu ngitungnya. Nah, gini. Oke. Kalau sudah dibentuklah persamaan kuadratnya ya. Yes, ini. Berarti ini X, ini berapa ini yang diambil? Plus 2/3. Oke. Yang ini 4/3 ditambah 2 kuadrat 4 3 kuadrat 9. ya. 9. Iya benar. Terus berapa ini jadinya? Oh, ini jadikan per 9 ya. Ini jadikan per 9 biar sama ya. Nah, gini ya. 3 supaya jadi 9 kali 3. Berarti 4 kali 3 juga berapa? 12. 12. Oke. Ini 4. Berarti ini X plus 2/3 kuadrat. Oke, ini dihitung. 12 tambah 4? 16. 16/9. Oke. Sekarang menghilangkan kuadratnya, ditarik akar ini ya. Di sini ditarik akar. Ya. X plus 2/3 sama dengan, jangan lupa, plus minus. Akar 16 plus per 9. Akar 16 berapa? 4/3. 4/3. Terus X sama dengan, ini dipindah ruas, atau ini dulu ditulis plus minus 4/3. Ini dipindah ruas ke sana menjadi min 2/3. Ya. Sekarang lanjut X1. Yuk. Diktikan Bu Lutfi. 4/3 dikurangi Min 2/3. 2/3. 2/3. Terus? 2/3. Ya. Dah. Sekarang X2-nya atau X2 Min Min 4/3. 4/3. Min 4/3. Min 2/3. Dikurangi 2. Terus? Min Min 6/3. 6/3. Terus? Min 2. Iya. Betul. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Ya. Kalau paham. Ini bekal untuk kamu mengerjakan soal latihannya ya. Saya lihat dari soal yang masuk, itu ada yang salah. Caranya pakai pemfaktoran. Salah ya. Yang diminta pakai seperti ini ya. Jadi ini kamu gunakan bekal untuk itu. Mudah-mudahan kamu bisa dapat 100 ya. Yang sudah ngerjakan gimana? Sudah habis. Demikian anak-anak, sudah habis ya, Bunda sudah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada